Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Eka Wiguna. Setelah sekian lama tidak upload video, kini akhirnya kita bisa melanjutkan kembali untuk belajar seputar kurva dalam ekonomi. Pada chapter kali ini kita akan membahas terkait keadaan laba dan rugi pada pasar monopoli. Sebelum kita masuk kepada kurva, maka alangkah lebih baik kita mengenal dulu pasar monopoli itu seperti apa. Nah, berkaitan dengan pasar monopoli, di sini ada karakteristiknya. Di antaranya pertama, terdapat satu penjual. Sehingga di sini penjual itu menjadi price maker atau pembuat harga, penentu harga. Selanjutnya, terdapatnya barrier to entry yang kuat. Karena tadi dikuasai oleh satu penjual tunggal, maka akan terdapat hambatan yang besar bagi saingan dari luar untuk masuk ke dalam pasar. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya monopoli. Di antaranya yang pertama, adanya penguasaan bahan baku atau bahan mentah. Misalnya, ini dulu di Amerika Serikat ada satu perusahaan namanya Alcoa yang pernah memegang monopoli barang yang dibuat dari aluminium, karena tadi adanya penguasaan bahan mentah. Yang kedua, diperolehnya hak paten. Ini kaitannya dengan tindakan yuridis yang dilakukan. Jadi hak paten untuk suatu produk atau proses produksi. Hal ini biasanya didahului oleh penemuan teknis baru. Misalnya, Graham Bell untuk pesawat telepon, Thomas Alva Edison untuk bola lampu pijar. Nah, hak paten tersebut bisa juga diberlakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga setiap pengusaha lain yang memproduksi barang yang dilindungi paten tentu akan dituntut di muka pengadilan. Selanjutnya, adanya penguasaan hak oleh pemerintah. Ini kaitannya dengan regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah. Sebagaimana pasal 33 UUD 1945 tentunya menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tentu cabang-cabang produksi penting tadi dikuasai oleh negara. Kenapa demikian? Agar barang tersebut bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Ini contohnya mungkin PLN dan lain sebagainya. Selanjutnya, dikarenakan adanya karunia alam. Nah, karunia alam ini contohnya dulu di daerah Tulung Agung, Jawa Timur, pernah memegang monopoli marmer karena. Nah, tadi setelah kita mengetahui karakteristiknya, lalu kita masuk ke dalam kurva. Pertama, keadaan laba atau untung. Seperti apa sih kurva monopoli dalam keadaan laba? Nah, seperti biasa kita gambar terlebih dahulu garis P dan Q. P vertikal dan Q itu horizontal. P untuk harga, Q untuk jumlah barang. Kita gambar garis AR atau sama dengan demand. Jadi di sini garis pendapatan rata-rata per revenue sama dengan demand. Selanjutnya kita gambar garis MR. Pendapatan marginal itu setengah daripada AR atau D tadi. Setelahnya kita gambar kurva AC atau biaya rata-rata. Lanjut kita gambar MC, yaitu biaya marginal atau marginal cost. Itu biasanya selalu memotong di titik terendah AC. Nah, syarat keuntungan atau laba maksimal adalah ketika MR sama dengan MC. Maka didapat titik MR sama dengan MC. Tarik ke atas, bertemu dengan garis AD, ya, menyinggung garis AD, garis AR maksudnya, ataupun demand, itu menjadi harga. Lalu tadi menyinggung ataupun menyentuh garis AC,
atau biaya rata-rata itu menjadi cost atau biaya. Sehingga di sanalah keadaan labanya, yaitu ketika P lebih besar daripada C, yakni daerah persegi panjang yang berwarna kuning. Jadi, untuk keadaan laba dalam menggambar average cost, ya, biaya rata-rata, itu biasanya selalu berada di bawah atau di dalam kurva atau garis demand. Jadi si AC ini, ya, yang nantinya titik terendahnya itu selalu berada di bawah atau di dalam AR atau demand. Dan rugi. Biasa kita gambar P dan Q, kita gambar AR, kita gambar MR setengah daripada AR, lalu AC. Nah, ini bedanya. Kalau dalam keadaan rugi, ketika kita menggambar kurva AC atau garis AC, average cost, maka itu kurvanya atau garisnya berada di atas, ya, berada di atas ataupun di luar daripada garis demand atau garis AR. Selanjutnya, kita gambar MC selalu memotong di titik terendah AC. Nah, seperti biasa, kita cari titik MR sama dengan MC. Kita tarik garis. Nah, ketemu dengan AD, ketemu dengan AR atau demand, ya, ketemu dengan AR atau demand atau menyinggungnya, maka akan ketemu harga. Menyinggung AC, maka akan ketemu cost atau biaya. Sehingga keadaan rugi atau minimum rugi, yaitu ketika P lebih besar dari C, yakni daerah persegi panjang berwarna kuning. Jadi, bedanya tadi sekali lagi, bahwa ketika menggambar garis AC, ya, garis AC, itu keadaan rugi itu ada di luar ataupun di atas AR sama dengan demand. Sedangkan dalam tadi keadaan untung adalah garis AC, ya, khususnya titik terendahnya itu harus berada di bawah ataupun di dalam AR sama dengan demand. Nah, itu saja mungkin ya untuk kurva keadaan untung ataupun laba dan rugi pada pasar monopoli. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih pengaruh dari pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap